Halo Sobat Trader semua, perkenalkan saya admin ini, admin dari Duta Trading Class. Nah, di dalam video kali ini saya akan mengupload sebuah video outlook Bitcoin ya di time frame H4 dan daily. Nah, ini secara harga price action aja lah, simple aja lah kita ya. Nah, di sini kan kalau kita bisa lihat ini heboh ya, Bitcoin drop, Bitcoin drop. Nah, padahal aku sebelumnya di sini sudah mengira, sudah menduga gitu kan. Ah, ini Bitcoin sudah memang pada dasarnya sudah lanjut drop gitu. Aku sudah tidak terkejut karena aku tahu di sini nih. Ini kan kalau kita bisa lihat ini low, ini high, ini high-nya sejajar nih, resisten nih berarti di sini nih kan. Nah, terus dia itu harganya running ke bawah, konsolidasi di sini. Nah, ini pas konsolidasi gini atau pas ranging gini, dia itu kan ada membuat satu candle penurunan kan. Nah, satu candle penurunan di sini. Nah, ini di time frame daily ya. Nah, nih. Ini ada satu candle penurunan momentum. Nah, banyak orang di sini nge-buy kan segala macam kan. Wah, dia tahu nih, oh ini di support nih, ini. Nah, kalau pandangan aku tuh ndak, secara price action aku tuh ndak. Nah, di sini ini kan dia drop dari konsolidasinya di sini. Ini kita mulai konsolidasinya di sini lah ibaratnya. Nah, harganya drop mulai di sini. Nah, dia itu sudah breakout dari area ininya ini, rangingnya ini kan. Nah, dia sudah drop daripada area rangingnya ini dan dia close candle di bawah daripada body candle di sini. Nah, kebanyak orang yang salah mengira gitu. Nah, ini nih dia sudah close body di bawah sini. Tuh di bawah ininya low-nya di sini. Dia sudah menembus. Nah, itu makanya kok banyak ada orang yang banyak yang nge-buy pada sedangkan momentum dia benar-benar sudah nge-break daripada ranging ini dan dia sudah nge-break ranging, dia itu nge-break lagi low-nya di bawah ini. Dia close-nya di bawah dari low ini. Nah, gitu. Kenapa orang pada buy gitu kan? Nah, ini aku kemarin ada sell juga nih di sini nih di 91. Dia break terus retest. Ini ekornya ini nih yang saya ambil ini nih di time frame kecilnya ini nih. Ada kok historinya gitu di grup publik kita sama Discord. Saya ada terabarin juga gitu. Nah, di sini kenapa banyak ada yang buy gitu kan, sedangkan di sini low-nya sudah ketembus, di sini ranging-nya sudah breakout juga gitu. Nah, oh ini key level bang, tapi bang di sini ada resisten, di sini ada support, ya sadar diri lah. Walaupun di sini ada SR, nah di sini misalnya ini support, ya ini support, dia sudah ketembus juga kan, ya udah gitu. Nah misal di area sini lagi nih, di sini ada resisten lama kan, ini resistennya aku pakai ujung body candle doang karena yang di sini ini tidak penting lah gitu. Nah di sini juga dia sudah nembus juga, candle terbarunya itu juga sudah nembus gitu. Jadi untuk apa gitu by spot gitu kan, alah gitu istilahnya. Lihat secara price action aja lah gitu, lihat harga terkini aja lah yang jelas-jelas gitu. Nah di sini kan yang jelas sudah dominan untuk turun ya, dan di sini dia harganya itu masih nahannya itu di sini sekitar di sini kan ada imbalance ya di sini ada imbalance, dia masuk imbalance kita di sini. Nah dia itu harganya nahan di sini. Nah dia itu range harganya nahan di sini. Nah dan dia di sini pun kalau aku bisa bilang dia itu harganya masih respect daripada imbalance kita di sini, karena di bawahnya imbalance ini nih ada zona yang namanya RBR ya, demand rally base rally. Ini aku pakainya body candle aja lah, karena kalau pakai liquidity itu terlalu noise ya. Sama aja kok, ini rally base rally juga walaupun dia candlenya itu bukan merah gitu kan, karena ini time frame besar. Ini adalah konsolidasi juga di time frame kecil, jadi ini valid kok untuk kita bisa bilang ini sebagai area rally base rally kita. Nah di sini RBR, kita cek RBR. Nah di sini, nah itu harganya masih nahan, cuman masuk FVG doang. Nah dan dia FVG-nya itu sisa sekitar 19% lagi. Nah FVG fresh-nya itu sisanya segini. Nah dan dia sisanya yang lainnya itu FVG lainnya itu di kefill, sudah di fill semua. Kalau misalnya FVG benernya itu gini. Nah FVG benernya itu gini. Nah dia juga respect daripada zona 5%. Nah ini kan dari 1 sampai 5%. Nah kalau ini kan tinggal sisa, dia ngefill sekitar 98%, 98 lagi sekitar 89%an. Jadi sisanya ini sekitar ada 11%an gitu kan untuk zona FVG-nya gitu. Nah terus pun dia juga
awalnya kalau kita balik ke time frame H4. Nah, kalau kita balik ke time frame H4, kita scroll ke area sebelumnya. Di sini kan ada yang namanya demand juga. Ini demandnya itu benar-benar kehimpit. Demand H4, demand RBR di sini. Di sini coba kita cek. Di sini kan ada 2 zona ya. Jadi aku pakainya itu cuma satu aja. Ini kita pakainya garis aja lah ya. Garis 1 sama 2 di sini tuh. Nah, di sini. Kalau kita balik ke harga terkininya tuh, dia benar-benar nge-respect daripada ininya. Demand sebelumnya di sini. Nah, dia juga ada 2 demand di sini ya kan. Ini demand satunya nih aku tandai juga di sini. Nah, tuh. Dia benar nge-respect balik lagi ke demand H4-nya itu. Nah, di sini sudah tidak valid lagi ini karena dia sudah break body juga, tapi dia tetap nge-respect kok. Ini di FVG daily pun dia tetap masuk FVG atau imbalance daripada ininya di time frame H4-nya. Dia ada gap juga kan, ada momentum juga di sini. Jadi ini benar valid untuk kita sebut sebagai FVG juga gitu. Nah, di sini kan yang aku bilang tadi kan base di time frame kecil nih, di bawah time frame daily pun dia ada base-nya juga kan, ada konsolidasinya juga kan. Nah, itu berarti valid RBR, itu sama aja kok. Bisa kalau saya bisa bilang itu. Nah, sekarang untuk range harga sekarang nih. Untuk range harga sekarang dia kan sudah ini yang saya was-was ini sebenarnya. Dia itu untuk Bitcoin sekarang. Dia itu sudah nge-break daripada ini support di sini. Ini harusnya kan kalau misalnya marketnya itu lanjut turun, itu bisa jadi RBS. RBS lagi SBR di sini kan. Nah, dia itu bisa menjadi SBR. Nah, tapi ini dia sama sekali tidak ke-respect dan harga itu masih lanjut naik. Nah, naiknya itu hampir ke supply yang di sini ini. Lihat, kalau kalian bisa lihat di sini kan ada supply kan. Di sini ada supply. Ini kita tandain juga supply. Nah, di sini kan ada supply. Dia harganya itu masih nahan di supply-nya ini. Nah, jikalau harga itu tembus daripada supply ini nih, itu tuh harga misalnya ngebreak nih. Nah, ngebreak. Nah, dia itu ya sudah, memang pada dasarnya struktur marketnya itu berubah. Nah, breaknya akan valid jika di atas ini, di atas area ranging ini, area konsolidasi atau supply kuatnya lah, supply kuatnya di sini. Misal kalau harganya itu sudah ngebreak di sini dan dia maksudnya close di atas sini, bukan di atas sini ya. Kalau di atas sini tetap valid kok. Kalau misalnya close di sini itu tambah valid lagi untuk dia melanjutin kenaikannya gitu. Nah, dia sudah close. Nah, gini. Nah, inilah kurang lebih kalau misalnya struktur marketnya itu sudah berubah ya. Itu gini. Nah, dia itu membuat daripada di sini low validnya, di sini higher high baru, dan dia membuat yang namanya market structure shift atau perubahan struktur market. Nah, di sini misalnya kalau dia itu naik ya, ini ada 2 kemungkinan nih soalnya kalau di sini. Nah, dan di sini dia kalau close body di atas sini, di atas supply terbarunya, ya tetap sama, perubahan arah tren juga. Cuman saya tidak bisa menjamin kalau itu bakal lanjut naik lagi. Bisa jadi itu cuman manipulasi market doang, manipulasi harga doang, bisa kok. Manipulasi harga ini Bitcoin sekarang bisa kok, asal punya duit kalian tembak-tembak masuk aja bisa kok ini. Oke. Sekarang nah ini misal kalau dia close-nya di atas ini, itu bisa kok, tetap valid kok, tetap valid sebagai perubahan arah tren, perubahan market structure. Nah, karena di harga sekarang ini dia masih nahan. Ini kita belum bisa asumsikan kalau ini turun lanjut naik. Nah, kalau misalnya dia respect, harganya itu respect di sini, supply-nya itu respect. Nah, kita contohkan deh. Misal kalau supply-nya itu respect, dia membuat satu candle turun lagi. Yang ngebreak di sini dikit lah, misalnya engulfing gitu. Nah, misalnya kalau dia respect daripada supply ini, respect itu artinya tidak ngebreak daripada supply ya, dia reject. Nah, itu masih ada kemungkinan untuk turun, masih, karena dia membuat yang namanya gini, lower low barunya. Nah, gini. Nah, misalnya di sinilah tuh akhirnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak close di atas daripada supply-nya, dia bisa tetap valid kok. Jadi lower high-nya. Nah,
Kalau misalnya ini ketembus ya sudah, ini sudah beda lagi market strukturnya. Ini area krusial kalau aku bisa bilang nih, area krusial yang sangat penting gitu untuk Bitcoin ini. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat tadi supply-nya itu masih nahan, ya bagus lah kalau masih nahan gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan untuk drop. Nah, dan dropnya sampai mana bang? Nah, kira-kira kalau misalnya aku ukur, kita pakainya Fibonacci ekstensi aja, simple kok. Nah, ini kita pakai dari high ke low, terus ke sininya lagi, ke high-nya lagi. Jadi kita 3 titik dipasang dari high ke low, terus ke high-nya lagi. Nah, ini untuk dropnya, turunnya. Nah, untuk turun itu saya terus terang megang penurunan. Kalau misalnya dia nge-respect supply-nya ini, saya megang penurunan kok, bakal turun jauh kok. Nah, di sini kan kebetulan dia masuk zona 1 Fibonacci kita. Dia masuk zona 1 Fibonacci kita. Ini aku lebarin dulu biar ketera jelas lah gitu, biar jelas. Nah, di sini ada area demand ya. Nah, bentar. Demand. Ya. Dia itu kalau misalnya harganya respect, dia itu ke area demand langsung ke area demand. Ataupun misal kalau dia areanya itu sudah respect, reject di sini, dia itu kemungkinan ada konsolidasi kecil lah di sini, baru dia ke demandnya. Sudah ke demand di mana? Ya tembus ke bawah lagi gitu. Nah, ini untuk spekulasi harga kalau dia itu lanjut turun ya. Kalau supply-nya ini respect, ini supply-nya ini level kunci loh. Harga sekarang level kunci loh. Ini sekarang tanggal berapa ini? Bentar. Nah, sekitar 11 jam tengah hari lah, Sabtu tengah hari, awal puasa nih kalau aku bisa bilang nih awal puasa nih itu. Dan ini Sabtu 1 Maret ya 2025. Ini area krusial nih sekarang nih. Kita cek aja untuk lusa ke depan. Kalau lusa ke depan dia itu nge-respect, oke, berarti bisa lanjut turun jauh. Nah, turunnya sampai mana bang? Nah, turunnya ini terus terang aku megang penurunan paling aman itu di level 1 di sini, atau demand-nya lah gitu. Di sini kan ada zona demand-nya kan. Demand-nya sekitar di 79,898. Sekitar range harga 79.089.8. Nah, itulah pokoknya. Nah, terus untuk ini kan zona RBR kita tadi kan. Ini zona RBR kita di range 76 sampai 75,6. 76,6, 75,6. Wah, ini pas nih. Nah, terus untuk harga drop pertama, target pertama karena drop itu di 79,898. Nah, terus yang target kedua itu di Fibonacci level 2 di sini. Sekitar harga 72.688 K. Nah, ini untuk zona berikutnya. Nah, di sini juga ini kan termasuk nih FVG sama RBR-nya masuk kok. Misal kalau di sini dia sudah membuat entah itu rejection, entah itu breakout. Nah, ini krusial juga nih termasuknya. Nah, terus untuk area terakhir, ini area terakhir, zona paling akhir kalau aku bisa bilang ya. Ini untuk zona paling akhir di Fibonacci level 3. Aku megangnya Fibonacci level 3 ini. Nah, jadi ini sekitar di 65,5K. Nah, misal kalau dia masih drop, itu kemungkinan cuma jadi liquidity doang. Nah, ini Fibonacci-nya ngepas kan? Istilahnya ndak salah. Titik high-nya di sini, bentar, ini aku pasin dulu. Titik high-nya di sini, titik low-nya bener di sini, itu titik high di sini bener, ini nggak salah kok. Nah, sini ya sekitar kalau misalnya harganya itu lanjut drop, nah dia itu sampai di 65,476 lah gitu, 65.500 lah, 65.500. Nah, kenapa saya bisa bilang di situ area ininya, area apa namanya ini, low-nya, kemungkinan low ekstrimnya di situ, karena ini aku bisa bilang di sini ada zona SR atau support resisten di sini. Kalau price action kan ngomongnya SR kan, kalau ini support resisten sama aja kok gitu istilahnya. Di sini ada zona key level lah, resisten lama 2 biji lagi, 1 2. Nah, terus ada support baru lagi 2 lagi, ini key level. Nah, gitu. Sini harga kemungkinan ya ini kemungkinan masih bisa nahan harga di sekitar 65K. 65 lah. Soalnya nih kalau kita lihat untuk Bitcoin
Ini pakai trendline aja ya. Ini break retest ya. Ini break analisa break retest pakai trendline doang. Set. Nah, dia itu harga koreksi. Ini kan koreksi nih, koreksi turun. Nah, terus dia pas pemilu Trump, dia itu sudah break daripada trendline di sini. Nah, ini bagian menariknya tuh di sini. Dia sudah break, dia retest, ngambil resistennya di sini dan harganya itu up kembali. Itu harganya up, terbang tinggi gitu. Nah, situ. Dari sini pun aku bisa ngomong oke, ini berarti valid untuk dia menuju 100k. Beneran dong 100k. Nah, kenapa aku bisa ngomongnya ke 100k? Karena ini kan sudah pecah gelombang kan. Nah, syarat Fibonacci ekstensi itu tuh pecah gelombang. Ini coba aku tarik Fibonacci. Ini kita tarik garis aja loh ya. Ini analisa tarik garis nih teknikal bagus juga kok. Nah, dia sudah ke 110k. Di sini masuk level Fibonacci level 4 sekitar di 109 berapa lah. Ini titik tertingginya 109,6. Nah, dia intinya itu masuk 100k. Nah, itu bagian menariknya itu untuk Fibonacci ekstensi ini. Nah, dan sekarang yaitu harganya akan lanjut drop ekstrim di 65. Kalau misalnya dia masuk ke Fibonacci 4, ya kita bisa asumsikan dia ngambil ini, ngambil demand-nya. Atau kalau kita bisa lihat di sini kan ada key level juga di sini. Kita pakainya ini aja lah. Ini area SR nih. Aduh, salah pencet guys. Sorry. Nah, di sini area SR. Kalau kita bisa lihat di sini ini SR. Nggak sampai masuk level 4 kok untuk SR-nya ini. Kalau misalnya di area SR-nya ini ya ini ada support di sini. Mungkin masuk kok tuh, masuk juga di 58,2 malah. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya harga drop sampai segitu, aduh, yang all in di pucuk kasihan. Nah, tapi untuk pengamatan saya sih harganya itu ya paling low di 65. Kalau misalnya dia itu sampai 65, ya sudah, dia itu lanjut naik lagi. Nah, kalau untuk harga sekarang, ya aku sih ngambil kesimpulan di sini di area FVG sama RBR-nya nih, karena dia itu harganya ada di equilibriumnya atau area netralnya gitu. Nah, ini kalau kita bisa tarik Fibonacci dari low-nya ke high-nya di sini. Nah, ini untuk biasnya. Ini dia masuk golden zone kok. Malah sekarang masuk di area equilibriumnya atau area keseimbangannya. Nah, ini dia masuk area keseimbangannya ini, area equilibriumnya di 05. Jadi dia benar-benar harganya itu masih stabil untuk naik. Nah, jadi ya kita tunggu aja misal kalau dia break 05-nya ini atau close body candle-nya itu di bawah Fibonacci 05-nya ini, oke, berarti masih ada kemungkinan untuk turun ya. Nah, turunnya itu gimana? Ya, sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, oke. Ya mungkin outlooknya cukup sampai di sini aja. Ini outlook Bitcoin, tarik garis doang ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini dia masih nahan kan? Masih nahan kan? Nah, kalau misalnya kita lihat di H1 deh. Nah, dia itu masih nahan ya, masih nahan. Kalau kita di M15, oke. Ini enggak jadi konfirmasi ya. Ini enggak jadi konfirmasi terus terang. Kalau di time frame kecil dia itu enggak ada konfirmasi untuk turun sama sekali. Nah, kalau konfirmasi untuk turun tuh gimana bang? Nah, dia tuh harus nge-break dulu ini. Nah, candle keseimbangan di sini dia tuh harus di-break dulu. Sini. Nah, ini nggak jadi engulfing kan? Nggak jadi engulfing ya dia harus break dulu ini, baru dia lanjut untuk turun. Kalau misalnya yang keseimbangan ini masih di respect ya sudah lanjut naik dia, lanjut naik. Bisa kemungkinan besar jadi struktur baru, tapi di sini masih megang penurunan untuk sekarang karena di H4-nya jadi sudah reject jauh daripada ini low supply yang ada di sini. Supply yang ada di sini. Tuh, dia low-nya di sini harganya tuh respect jauh. Nah, respect jauh malah. Ini masih ada kemungkinan untuk turun, lanjut turun. Oke. Cukup sampai di sini aja video yang mau saya share ya untuk outlook Bitcoin H4 dan daily. Oke. Ini videonya pas 20 menit kok. Nah, saya admin Denny pamit undur diri ya. See you in the next video lah. Ini singkat aja. Oke, sayonara.
See you in the next video guys. Jangan lupa join VIP aku lah gitu biar kalian ngerti juga untuk trading.